Halo guys, untuk teman-teman yang sudah nonton podcast Optimis, jangan lupa di like, komen, subscribe di channel YouTube Ipora Brebes. Terima kasih. Ini yang terakhir itu, Mas Adi. Ya itu yang pakai kacamata itu pojok siapa tuh, Om? Ini 10 tokoh berpengaruh di Kabupaten Brebes gitu ini. ya? Ini adiknya. Oh, ini adiknya? Serius? Adik kandung? Ya, adik dari Nabi Adam lah. Iya. Di HIPMI. Ya. Ini itu pasangannya, Om? Bukan? Waduh. Iya. Ini Bukan. Bukan. Serius? Nanti banyak ngelihat video, ngelihat ini dari mana ini? Loh, saya kan nanya. Sudah hadir bintang tamu di depan saya, seorang influencer kalau menurut saya dari Kecamatan Bumiayu, dari wilayah selatan. Nah, idola saya juga nih. Idola jomblo. Iya. Oke, selamat datang Mas Jeffrey. Selamat datang ya di podcast. Ya. Alhamdulillah, beliau adalah CEO BBOJ. Oke, Mas Jeff, bisa dibuka maskernya. Oke, walaupun kita kondisi pandemi tapi tetap sudah mematuhi protokol kesehatan dari awal ya, Om Jeff. Siap. Oke, boleh sedikit bercerita Om Jeff terkait dengan BBOJ itu apa? Oke, jadi BBOJ itu Bumiayu Bito Java. Jadi terinspirasi karena teman-teman dulu sering berpergian ke luar kota, terutama di Jogja. Di Jogja dia punya city branding Jogja Istimewa. Oh, gitu. Sedangkan ketika main ke Solo, di Solo punya tagline kota itu Spirit of Java. Jadi bergeser ke barat, teman-teman waktu itu main ke Bandung, dia punya positioning branding yang sangat kuat sekali di kota itu. Pak Ridwan Kamil itu Paris Van Java. Jadi Bumiayu walaupun kota kecil tapi kita punya impian yang besar. Jadi bagaimana memperkenalkan Bumiayu potensi wisata, potensi kuliner dan lain sebagainya lah, melalui prestasi olahraga juga. Istilahnya teman-teman pemuda juga banyak yang berprestasi. Jadi dari situ muncullah ide di Bumiayu walaupun kita kecil tapi harus punya impian dan gagasan besar, punya tagline yang jelas, punya positioning yang jelas. Akhirnya timbullah Bumiayu Bito Java. Karena bumi ayu kan beauty ya. Ayu Java ayunya Pulau Jawa gitu. Itu harapan dari ini sejak kapan BBOJ ini berdiri? 2016. Berarti siapa yang berinisiatif membuat branding Bumiayu ini? Kebetulan saya sendiri, istilahnya dibantu 2016 itu, terus dapat masukan saran. Karena ini adalah sebuah brand, sebuah trademark. Saya konsultasi dengan pakar branding juga. Jadi alhamdulillah kita udah punya hak paten lah istilahnya. Walaupun jomblo tapi udah punya hak paten. Membuka sendiri jomblo. Nanti segmen terakhir ngupasnya jomblo ya. Jadi bergerak di bidang bisnis kah? Apa selain bisnis tuh kegiatan apa lagi nih? BBOJ ini bergerak dalam bidang Ipolexos Budhankam. Oh, Ipolexos. Harusnya berhubungan sama Kes Bangko. Tapi yang jelas lebih ke pariwisata, pariwisata, kuliner, olahraga, kepemudaan. Lebih ke itu istilahnya. Kita punya yang perlu digali di Kabupaten Brebes. Ya makanya saya pas masuk ke bidang pemuda olahraga ini saya tertarik dengan walaupun baru mengenal ya, pas saya masuk ke bidang pemuda olahraga, saya tertarik dengan gagasan teman-teman di selatan terkait dengan membentuk sebuah branding terkait dengan sebuah wilayah ya, istilahnya BBOJ, Bumiayu Beauty of Java. Dan ya itu saya lihat juga dari akun media sosialnya juga kan banyak bergerak di bidang kemanusiaan. Betul. Juga ya, bidang sosial, bidang sosial juga, kemudian olahraga yang gencar turun ke bawah ya, mengontrol anak-anak untuk anak-anak muda ya, anak-anak muda belusukan dan aktif di media sosial. Harapannya seperti apa sih untuk BBOJ ke depan? Harapannya jadi masyarakat Kabupaten Brebes pada umumnya dan
Brebes Selatan pada khususnya itu kita walaupun wilayah kecil, istilahnya kita punya harapan yang besar, punya cita-cita yang besar bagaimana Kabupaten Brebes ini dengan Bumayu ini bukan hanya dikenal di kota yang macet atau kota tapi kita punya nilai positif ya, banyak wisata di situ ada objek wisata kali gua Jepang, Telaga Ranceh. Oh, berarti tidak meng-up Bumayu bukan hanya tapi di wilayah bagian selatan. Oh, berarti Kecamatan Jadi Sirampok. itu ketika kecenderungannya ketika merantau di luar kota, istilahnya ketika Mas aslinya mana? Bumayu, padahal Bumayu mana? Bumayu Salem, Bumayu Bantar Kawung, Bumayu Paguyangan dari Sirampok ada Tonjong. Ya, soalnya saya pernah kuliah di Jawa Barat, intinya kayak gitu. Jadi kalau ditanya asalnya ya Bumayu, Brebes enggak gitu kan. Jadi kalau anak mahasiswa di wilayah selatan itu pasti larinya ke Bumayu gitu kan. Brebes enggak gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan tetap istilahnya guyub ya Mas ya. Guyub rukun seduluran selawase. Ya, dengan Kabupaten Brebes lah. Amin. Yang penting pemerataan pembangunan dan itu harapannya dan ya mudah-mudahan kita memang fokus tidak ya memang pada prinsipnya semua juga kita dalam proses mungkin saya representasi dari pemerintah Kabupaten Brebes juga mewujudkan semua wilayah merata dalam proses pembangunan Kabupaten Brebes dan tentunya juga pelayanan kepada masyarakat juga kita pemerintah Kabupaten Brebes juga saya ngelihat pembangunan fisik di Bumayu itu di wilayah selatan itu justru lebih bagus dibandingin dengan wilayah tengah dan utara. Saya ngelihat seperti itu. Contoh sekolah juga banyak yang bagus di wilayah selatan. Tinggal gitu. Fasilitas olahraganya. Nah itu saya tertampar pemirsa. Istilahnya ruang terbuka publik ya. Iya. Kemudian untuk sejauh ini BBOJ itu sudah perkembangannya seperti apa coba Om? Bisa. Alhamdulillah BBOJ ini juga di luar ekspektasi kami istilah selaku brand BBOJ alhamdulillah bisa diterima di seluruh pelosok daerah ya istilahnya. Saya mencoba bagaimana ketika di branding ya melalui kampanye Bumayu melalui kaos ini bisa ke pelosok Salem, ke Bantar Kawung, ke Sirampok, Paguyangan, Tonjong, bahkan Bantar Kawung sendiri Bumayu. Istilahnya yang tadinya tidak mengerti suatu daerah bisa terjangkau lah. Istilahnya di situ melalui event-event olahraga baik sepak bola, futsal, voli, di situ ada pencak silat, ada renang juga alhamdulillah bisa merambah ke semua ke daerah di daerah Brebes bagian selatan. Ya termasuk pernah saya lihat juga pernah memberikan sumbangan ya Om ya. Iya. Sumbangan ke yang mengalami musibah atau bencana. Betul CSR. Ya, ada CSR-nya ya, juga. Walaupun belum sebesar. Nanti bidang pora kalau ada kegiatan minta korporat lah. Walaupun belum sebesar tapi sebisa kita lah. Walaupun kita juga pakai kaos. Korporat dari BBOJ. Mohon izin ini mau lepas jaket ya. Silakan dilepas. Sambil diminum. Sambil pesan sponsor ini. Dari mana jaketnya tuh? Iya, enggak ini dari friend store dari Mas Ferdi ini. Keren. Pesan sponsor BBOJ ini. Iya, siap. Monggo dilepas dulu. Ya sambil diminum kopinya Om. Iya. Diseruput kopinya. Ya, ngopi ya? Ngopi. Oh, nah ini kan banyak nih teman-teman datang nih. Sebenarnya di BBOJ itu dari segi kepengurusan berapa orang sih? Kalau kepengurusan sebenarnya enggak ada istilah strukturannya secara formal. Tapi yang jelas ada beberapa divisi lah. Saya di CEO, di sini ada bidang tim kreatif. Oh, ada tim kreatif di sini ada Mas Aina juga ya yang selalu mendampingi videografer. Admin pelajar ya? Iya, admin pelajar Brebes. Ada Mas Adib Jirolu. Adib Jirolu. Fotografer fenomenal juga. Oh, itu Mas Adib. Ada Mas Gagah juga yang sering membantu dan ketua KNPI Bumayu. Oh ya, ini terakhir itu. Mas Adi. Ya itu yang pakai kacamata hitam itu pojok siapa tuh Om? Ini 10 tokoh berpengaruh di Kabupaten Brebes gitu ini. Ya? Ini adiknya. Oh, ini adiknya? Serius? Adik kandung? Ya, adik dari Nabi Adam lah. Serius adik kandung? Ya nanti bisa ditanyakan langsung aja. Mirip lah. Mas Gaga gitu ya? Iya.
Dari gayanya sih mirip Nah, fotonya gitu ya. kacamata juga mirip. Iya gitu kan. keren. Berarti dari kepengurusan ada tim kreatif. Nah tim kreatif itu maksudnya apakah dalam proses marketingnya apa membuat ide-ide baru kayak gini nih? Oke. Mengangkat Sogol ya? Ya mengangkat lokal Lokal kulineri ya kulineri, istilahnya. Emang Sogol itu memang asli bisa Asli. bisa diceritain dong. Sogol itu apa? Saya juga sampai saya. Iya, Kalau iya. saya ngelihat Sogol itu kalau di Salem itu bahasa Sogol itu apa ya? Buah kol tuh. Kol ya. Ha. Buah kol tok gitu Sogol. Apa salah ya saya? Nggak tahu ya Sogol pokoknya seperti itu. Jadi sogol ini makanan tradisional dari Bumi Ayu. Uh-huh. Ya terbuat dari tauge. Tauge kecamba ya. Iya. Terus di atasnya ada perasan pakai santan dari kelapa. Terus ada bumbu-bumbu pedas-pedasnya lah. Biasanya itu yang jadi ciri khas itu kalau dari bahasa bumbu di tempelang gitu. Oh, tempelang. Tempelang kalau itu yang sendoknya itu kalau bahasa situ siru. Oh. Jadi menarik dan itu sempat di sama Net TV. Oh, itu pernah juga diulas dikupas habis ya? ya, Iya. bagaimana proses pembelian bahan di pasar sampai proses pembuatan sogol. Gitu. Wih, keren ya fotonya. Luar biasa. Iya, itu. Ini yang Nah, nonton- fotografernya Mas Adib Jiro Oh, loh. Mas Adib. Keren Mas Adib, keren. Ya, berarti tetap mengembangkan ide-ide kreatif, mengangkat lokal Lokal lah. tadi? Kulineri. Terus selain Sogol ada dong. Tadi saya lihat sering Mas Andi juga pakai kaos Sakali Bells. Oh ya, Sakali Bell. Itu Sakali Bell itu sebuah ikon, istilahnya mercusuarnya berbeslat itu di Sakali Bell. Itu peninggalan Belanda, tapi itu sebuah ikon. Jadi ketika salah satu peninggalan Belanda yang sangat monumental lah di wilayah Brebes bagian selatan ya, Bruk Sakali Malas itu. Terus nggak ngangkat flyover, nggak ngangkat. Flyover itu udah diangkat, saya flyover. Ya, udah diangkat. Iya. Udah diangkat. Semoga istilahnya bisa ditinjau ulang lah, kasihan gitu itu ya. para korban remblong ya. Kemarin terakhir ada korban ya? Iya, kasihan itu. Istilahnya ini juga teman-teman dari wilayah selatan juga bentuk gerakan kemanusiaan, kemarin ke Dirjen Perhubungan Darat juga akan ditindaklanjuti lah. Apalagi dengan adanya nanti ada jalan tol, semoga bisa. Oh iya. Kamu ada jalan tol. Tol ke Banyumas ya. Ke Banyumas Cilacap. Cilacap ya. Iya, oke. PBOJ udah kita kupas, ya kan. Ya kan, ini yang serem nih, gitu. Enggak, santai. Ya kan saya ya memang ya kalau dari pribadinya Om Jeb ini bergelut di ya ini kan lebih ke bisnis. Oh ya di HIPMI juga. Iya, di HIPMI sebagai apa Om coba? Saya diberi amanah sama teman-teman Himpunan Pengusaha Muda Indonesia PPC Kabupaten Brebes ini sebagai sekretaris umum. Sekum. Istilahnya membantu Mas Danang Komaruzaman, beliau ketum saya. Danco. Let's dance together lah. Itu ngesong loh. Iya, mentor saya juga di mentor. bisnis ya, banyak belajar dari Om Danco. Ya, yang dalam tanda kutip yang mengajak saya di HIPMI juga. Ya, Tum Danco. Kalau di HIPMI itu kalau manggil ketum itu Tum Danco. Kalau misal sekum ya Kum Jeffrey biasa gitu. Berarti di sekumnya Di ya. sekumnya. Nah, kemarin kalau nggak salah ada Pak Sesmen. Oh ya. Pak Sesmen. Oh, Sesmen. Pak Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Cerita dong, seperti apa keterlibatan HIPMI dengan Pak Sesmen itu mungkin karena Pak Sesmen juga asli Bumi Ayu. Asli Bumi Ayu. Iya. Jadi Pak Sesmen itu nama lengkapnya Pak Insinyur Arif Rahman Hakim, MS. Oh iya. MS itu bukan tipe ya, jadi biasanya kan MSI, tapi MS itu dari gelar luar negeri, ilusionis ya. Dari Amerika. Jadi beliau jadi sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, jadi dengan Menteri Pak Teten Mas Duki. Pak Teten Mas Duki. Nah, Pak Arif ini dulunya di Sekjen KPU RI. Jadi ketika di Pilpres Pak Jokowi sama Pak Prabowo kontestasi, beliau yang ngurus administrasinya jadi di live. Dan kemudian asli Bumi Ayu. Keren. Istilahnya kakak beradik sama Pak Dr. Rozikin. Oh gitu. Itu mantan Direktur Umum. Ya, kegiatannya apa kemarin tuh Om? Di UKM itu pas di Due Cafe, kegiatannya bagaimana para pelaku usaha ini bisa pertama tentang
link jejaring ya, istilahnya program-program yang berada di Kementerian Koperasi UKM itu ada apa juga dikupas. Jadi bagaimana usaha baik yang baru merintis maupun udah berjalan ada link jejaring lah, misal ada kepelatihan tentang UKM, tentang koperasi. Jadi alhamdulillah banyak menyerap apa input-input yang positif lah di tingkat pusat itu. Rencana tindak lanjutnya apa tuh? Yang pertama secara teknik kemarin dari Kabiro Kementerian Koperasi UKM Pak Anang ya, Pak Anang apa itu akan mengadakan webinar bagaimana lebih ke teknis, bagaimana sih UKM maupun pengusaha-pengusaha di Kabupaten Brebes ini yang tergabung di PPC HIPI Brebes ini bisa mendapatkan manfaat yang positif dengan keberadaan Kementerian Koperasi ini. Apalagi di era pandemi ini, istilahnya bagaimana kiat bisnis di era pandemi itu supaya sukses lah, gitu. Segmennya anak muda. Segmennya anak muda maupun Ya, apa pelaku ibu-ibu bisnis ya, yang pelaku bisnis yang istilahnya milenial yang baru merintis usaha mau belajar maupun udah berkembang. Segmennya gitu, gitu ya. di HIPMI. Ya. Ini Itu pasangannya Om, bukan? Waduh. Iya, Ini bukan. bukan. Serius. Nanti banyak nanti ngelihat video, ngelihat ini dari mana ini? Loh, saya kan nanya. Itu pasangannya bukan. Enggak. Nanti Bukan ya? Nanti orangnya protes. Enggak. Udah pada nikah semua. Oh, udah pada yang belum nikah. ini. Oh, yang Iya. belum ini ya. Ya, keren. Ini aduh, kalau cerita di sini panjang nih. cerita. Enggak lah, ini intinya Katanya saya dengar. iya. Katanya bawa pasangan tuh ya. Terus katanya maju mundur gitu. Ceritanya gimana? Iya, kok bisa kayak gitu katanya maju mundur itu maksudnya mau keluar atau kayak gimana? Maksudnya maju mundur keluar tuh gimana ceritanya? Aduh, kayak anak tim intelijen gitu. Iya. Kan saya sudah bilang tadi, saya sudah riset mendalam tentang Anda. Ya. Aduh, bisa mengingat kembali. Iya, gimana ceritanya coba? Aduh, cerita itu priwe ya, Ge. Oh, tanggung jawab. Yang jelas ini kondangan. Heeh. Kondangan di ini bisa diburumkan enggak? Wih. Maksudnya apa diburungkan? Apa yang diburungkan? Ya. Kondangan dapat undangan dari apa? Teman dekat lah dulu, teman dekat. Jadi ketika dapat undangan kaget, waduh. Gak diburungkan loh Om, di Zoom malah. Waduh. Tuh, lihat. Intinya apa kondangan terus aduh saya misal kondangan sendiri nggak pede kan, Iya, akhirnya ngajak apa teman untuk mendampingi. Kalau bahasa sepak bola itu ngebon ya. Ya. Ya, Wah, Pak. ngebon juga. Ngebon. Set gitu kan. Ngebon. Iya. Memang saya lihat juga Iya, gitu kan iya, ada iya. jasa mendampingi pasangan. Nah, pencitraan Oh, lah. gitu, pencitraan. Kita datang di apa pernikahan yang pernah deket, misal masih jomblo kan gengsi. Itu kan bagian dari pencitraan lah supaya terkesannya ada punya pasangan. Ini sebenarnya bukan untuk konsumsi publik nih, Mas Kabit. Oh, gitu. Tapi sejujurnya sudah punya pasangan belum sih, Om Jeb? Enggak, realnya gitu kan teman-teman soalnya gini. Saya dengar keluarganya ngedorong, sahabat-sahabatnya ngedorong. Sebenarnya kondisi real sekarang itu, real time sekarang tuh sudah punya pasangan apa belum? Oh, belum. belum. Enggak, kadang dengar juga kadang ada yang masakan, ada yang masakin. Oh. Gitu ya? Itu bagian dari proses seleksi alam. Dari proses Cuma masakannya dari mana gitu ya? Itu bagian dari seleksi alam. Oh, gitu. Diseleksi dulu masakannya pas enggak dengan yang penting bisa nyambel lah. Iya. Oh, yang penting bisa nyambel. Oh iya, nanti ibu-ibu di Sakalibel bisa nyambel. Apa mana kayak? Iya, belum. Ini aktor intelektualnya mesti. Iya. Itu ada di belakang itu. Ya, yang jelas kan kita kan obrolannya santai. Karena kan pada prinsipnya kan ya memang saya ngambil lesson learn dari perjalanan Om Jeffrey ini walaupun 2016 kebangun ngerintis BBOJ kan tetap ada sisi sosialnya juga, ada sisi ya istilahnya pengembangan kepemudaannya juga, kemudian ada sisi ya apa ya istilahnya penyadaran lah. Jadi kan teman-teman anak-anak muda di pelosok dengan masuknya branding BBOJ gitu kan bisa menyadarkan mendingan olahraga yuk, mendingan berbisnis yuk, mendingan apa dan lain sebagainya. Enggak, tujuannya sebenarnya dari Om Jeb itu untuk terjun di seperti itu untuk tujuannya untuk seperti apa sih? Tujuannya pertama jelas untuk silaturahim. Terus kedua juga untuk
penyadaran kepada generasi muda di Kabupaten Brebes umumnya, Selatan khususnya, bahwa kita punya potensi besar. Walaupun istilahnya fasilitas keolahragaan kurang menunjang, tapi kita punya harapan besar. Kemarin lihat podcastnya Coach Asep, menarik tuh. Di sekolahan Al-Bahri ya, Al-Bahri Bantar Kawung, itu menarik quote-nya, dan itu sangat menginspirasi sekali bahwa prestasimu hanyalah sementara, tapi adab dan akhlak itu selamanya. Itu. Jadi ke teman-teman bilang dekat dengan teman-teman futsal, voli, sepak bola, generasi muda milenial yang jadi atlet, sepintar sehebat apapun skill, kalau nggak punya attitude sama dengan nol besar. Istilahnya, istilah teman-teman yang sering ke kantor Buma Ibu Java di Jalan Lingkar Bumayu, ya itu kita didik seperti itu, pembentukan karakter dulu, gitu. Jadi saya sepakat sekali dengan podcast Coach Ajab dengan Pak Kabid ya, istilahnya itu sangat menginspirasi sekali. Iya. Belum ya. Ini ada foto-foto yang sangat mengerikan. Di KNPI juga kan ya, struktur ya, luar biasa. Berarti di HIPMI, KMPI dan BBOJ, CEO Jaya. Ya, terus tadi ceritain ada tujuan lain lagi apa gitu kan? Apakah nanti juga mau pengen jadi bupati gitu ya? Bupati jomblo ya? Iya, kan saya lagi ngomong. Enggak, maksudnya kan untuk pengabdian ke masyarakat, saya umpamanya jadi kepala desa kah, atau jadi anggota legislatif kah, atau jadi apa gitu kan tujuan ke depan. Yang jelas gini, Kabid, untuk banyak juga pertanyaan-pertanyaan gitu. Apalagi saya sering di WA story, di Insta story. Jeff, kok panjalek apa? Iya, kayak gitu. Ada penawaran ya dari partai ya? Ada beberapa. Sambil minum Om, santai. Siap. Ada beberapa, kalau bicara politik nih, Kabid. Iya. Kemudian tahun 2019 istilahnya, kalau bicara politik ya mungkin teman-teman di sini udah tahu lah, istilahnya pernah berproses di Tenagali di Senayan dulu, pernah? DPR RI. Siapa? Saya Ibu Damayanti dulu. TA ya. Dulu jadi ketika ada tawaran, tapi nggak ikutan itu ya? Enggak? Ya alhamdulillah enggak. Itu bagian dari dinamika dan itu sebuah istilahnya dinamika politik di Indonesia. Istilahnya lihat sisi positif dari Ibu yang itu, banyak juga pembangunan Dapil 9 ini. Nah, ketika di sana, saya walaupun nggak jadi anggota parlemen pun, jadi rasa ada kepuasan batin ketika bisa menyalurkan beberapa aspirasi yang bisa memberikan manfaat untuk Dapil 9. Kalau bisa nyebut Betawi Ayu, Brebes, Tegal, Selawi, Bumi Ayu. Dapil Jateng 9 ini kan karena kayak gitu. Jadi ketika di daerah sekarang jadi PKK. Apa itu? Bakul Kaos Keliling. Jadi ketika ada beberapa tawaran untuk menjadi anggota parlemen, nyalek di DPR, jadi udah nggak kaget atau nggak gumun lah udah. Kalau bicara tata negara kan level anggota DPR RI dengan presiden kan sejajar ya, lembaga tinggi negara. Jadi pembantu presiden itu menteri, pembantu anggota DPR itu tenaga ahli. Jadi udah sama kayak menteri. Nah, jadi nggak kaget lah istilahnya. Kalau kita bicara udah ngalami lah istilahnya, kita lebih lagi enjoy menikmati proses jadi PKK di Bakul Kaos Keliling dengan Buma Ibu Java itu aja. Tapi yang banyak pertanyaan itu kapan apa ini Kabid? Kapan berpasangannya gitu loh. Kapan ya? Ada yang bisa jawab Bandung? Belum ya, yang penting mikirin ini dulu lah ya. Iyalah, katanya mikirin umat terus katanya. Oh gitu ya. Kapan mikir di sini? Nunggu waktu yang tepat intinya seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa menemukan yang pas buat amin. Saya sedikit dengar sih waktu ada ceritaan. Katanya kalau berpergian itu selalu bawa temen. Memang nggak bisa nyupir Om. Sorry. Emang ada trauma kalau nyupir itu? Iya. Ya sebenarnya bisa tapi belum lancar Om. Belum lancar. Dia masih belum begitu lancar lah. Makanya kan kalau bepergian butuh ketenangan jiwa dan raga, jadi untuk
Ya fokus di istilahnya kerjaan lah. butuh teman lah ya untuk maksudnya butuh teman untuk. Tapi kan kalau butuh pendamping kan enak Om. Iya gitu kan, iya ya. iya. Masih Kita- pendamping yang nyupir. Iya. Enggak maksudnya ya Om Jeffrey-nya yang nyupir lah pendamping Oh, kan iya, di iya, sebelah. iya, iya, nanti Ya kayak besok- pas pelaminan lah Besok- gitu kan. Besok kursus lah. Oh iya yang nggak harus dari sini juga nanti langsung privat. Privat nanti. Ya. Ya saya dengar juga sih ya Om Jeffrey ini kan lebih niru mbahnya katanya. Iya. Katanya jadi kata seseorang gitu kan. Katanya lebih ke arah dia itu pernah cerita sih katanya waktu kecil pengen beli mainan. Sebelum beli itu kan mikir dulu harganya berapa gitu kan. Jadi ya istilahnya punya sifat ya tahu diri lah, jadi mengerti dengan kondisi. Ya kayak gitu. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Iya, masih lah. Masih ya. Istilahnya apa ya? Apa sih? Tahu diri lah dengan Ya. keberadaan sekarang. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan kalau saya sih prinsip di kecamatan lain sih anak-anak muda yang lain juga bisa menjadi jadi Om Jep ini bisa influencer lah karena anak muda itu yang sedang bergelut, khususnya yang sedang bergelut di segmen kewirausahaan, keolahragaan ataupun kegiatan organisasi juga kan bisa menggerakkan. Saya lihat juga di selatan organisasi-organisasi juga udah mulai Oh iya. proaktif gitu loh. Jadi termasuk kemarin di Sirampok ya, kemarin pemilihan KNPI Ya juga itu kan. rame lagi tuh. Rame lagi ya. Bisa cerita dong? Bisa. Oke. Bisa nanti Mas teman-teman KNPI bisa lihat nih nanti ya. Oh iya. Cerita. Yang jelas ini pembelajaran demokrasi yang sangat luar biasa. Jadi kebetulan dua-duanya itu teman dekat semua. Oh, Jadi incumbent Gus Hoeron dan ini ada Bung MHB Muhammad Hasan Basri. Istilahnya dari incumbent tadinya mau calon tunggal. Tadinya Bung Rahmat mau nyalon. Terus ini kita ada figur alternatif. Ada Bung Muhammad Hasan Basri. Akhirnya pergantian caketum nih. Dari teman-teman di GP Ansor. Nah, akhirnya kontestasi nih. Amin 7 tadinya Bung MHB nggak tertarik. Karena ini di sini ada kompon beduknya nih. Oh gitu. Yang paling bertanggung jawab ada Bung Andi, itu sangat tanggung jawab. Kompon beduk. Ya termasuk ini juga tadi udah muncul ini kompor juga. Kompon beduk. Bung Gagah kompon beduk. Ini ada Bung Ainat yang bikin poster juga kompon beduk. Oh gitu. Itu yang kompon beduknya harus bertanggung jawab. Nah, akhirnya Bung AB masuk ikutlah kontestasi. Ya, ikut kontestasi, singkat cerita dengan dinamika yang ada di Bung Hoeron incumbent didukung kekuatan yang sangat luar biasa. Di situ ada teman-teman dari GP Ansor maupun saya partai. Terus dari saya partai PDI juga ke sana. Yang diprediksi mungkin bagi beberapa pengamat KNPI bisa menang mutlak nih. Istilahnya Mas Hasan pendatang baru nih melawan petahana. Nah, di luar dugaan dengan kerja keras Bung MHPD, Bung Muhammad Hasan Basri, berusukan sana sini merekomendasi. Ketika perhitungan di Muscam, di Muscam Sirampok itu rekom 13-13. Jadi syarat untuk menjadi ketum KNPI di DPK itu kan minimal harus mengantongi 6 surat rekomendasi dari OKP yang terdaftar. Ketika pimpinan sidang berhitung, terjadilah 13-13. Dan ini sangat Sudah proses pemilihan itu. Sudah voting. belum. Ini masih Prediksi. rekomendasi. Oh, rekomendasi. Dihitung di depan kan, di sidang. Itu dari pimpinan sidang berhitung bahwa Ahmad Hoeron mendapat 13 rekomendasi dan Bung Muhammad Hasan Basri mendapat 13. Berarti kan draw nih, head to head draw. Nah, sampai musyawarah mufakat nggak terjadi kesepakatan. Berarti kan deadlock lah, tidak terjadi kesepakatan. Nah, singkat cerita sudah akhirnya dari beberapa lobby itu nggak terjadi deal. Kan di KNPI itu ada suara nih, DPD Kabupaten Brebes itu mempunyai satu hak suara. Oh gitu. DPK demisioner juga mempunyai satu hak suara. Jadi DPD Kabupaten Brebes KNPI itu menyatakan abstain karena belum melakukan rapat pleno. Akhirnya karena bijaksana akhirnya melakukan
abstain, tidak mengambil voting itu. Nah kemarin yang sempat hangat nih viral di media juga, istilahnya ketika DPK ini diduga ya, istilahnya ikut voting tapi tidak melalui rapat pleno, ya dari kubu MHP. Nah akhirnya dari situ kubu Bung Muhammad Hasan Basri melakukan walk out, istilahnya tidak mengikuti proses sampai selesai. Jadi intinya seperti itu. Jadi ini pembelajaran sangat berharga. Kemarin itu dalam musam paling ramai di DPK Kabupaten Brebes ya, di Kecamatan Sirampok. Istilahnya ini bagi kami ini sebuah dinamika yang disikapi yang positif. Istilahnya toh juga Mas Hasan maupun Bus Horan ini juga satu kantor di PKH di Kecamatan Sirampok. Jadi ini komun penduduk juga punya rasa tanggung jawab nih, dalam tanda kutip mengadu teman sekantor. Tapi insya Allah mereka berdua orang yang dewasa lah, orang gentleman. Ketika udah kontestasi ya udahlah. Ibarat kayak pertandingan sepak bola, perlawan kita 2 kali 45 menit. Ketika selesai ya udah kita kembali. Berarti sama-sama PKH. Sama-sama PKH, sama-sama di bawah ketum KNPI juga ya. Iya. Ketum HMS. Bung Hendrik Maulana Esos. Salam hormat Bung Ketum. Mantap. Jadi ya berpengaruh sekali di segmen kepemudaan jelas gitu kan, bisa mengakomodir semua anak muda di wilayah selatan. Kemarin juga kita berkesan tuh di Samasta. Ya kan, anak mudanya kumpul, ya istilahnya memberikan statement atau memberikan masukan buat kita, karena pada saat ini kami sedang menyusun atau bersama-sama teman-teman di legislatif juga sedang pembahasan terkait dengan perda pembangunan kepemudaan. Jadi salah satunya pelayanan kepemudaan dan meliputi apa aja pelayanan kepemudaan, penyadaran, kemudian pemberdayaan pemuda, kemudian peningkatan kapasitas anak-anak muda juga. Dan kita juga nanti ke depan karena ada reward kepada pemuda. Kadang kemarin juga ada teman-teman dari Brebes Youth Center audiensi nih sama pemerintah, sama bupati gitu kan, terkait dengan kepemudaan gitu kan. Jadi ada anak muda yang positif dalam hal seperti ini tapi dianggurkan. Nah, maksud dengan terwujudnya perda pembangunan kepemudaan ini mudah-mudahan bisa mengakomodir anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang partisipatif, anak-anak muda yang positif. Nanti kita reward, kasih penghargaan pemuda pelopor. Contoh pemuda pelopor dalam IT, pemuda pelopor dalam kewirausahaan, pemuda pelopor dalam lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kita ada nanti ke depan mewujudkan hal seperti itu. Dan ya mudah-mudahan nanti Om Jeb juga kalau mau mengikuti kontestan pemuda pelopor mungkin nanti jadi kategori, jadi nominasinya. Pemuda nominator jomblo. Ya. Tapi sehat-sehat keluarga ya Om ya. Alhamdulillah sehat. Ini ada apa ya? Aman ini mah. Teman-teman nggak kena COVID ya? Alhamdulillah aman. Ya. Ibu soalnya lagi ganas-ganas katanya sekarang. Insya Allah kalau sepanjang prokes ya Insya Allah ya. Maksudnya di momen seperti ini nanti Om Jeb juga menyampaikan ya istilahnya ke teman-teman lah nanti setelah di Bumi Ayu juga untuk mengikuti anjuran pemerintah, karena saya yakin pemerintah itu yang lebih tahu kondisinya dan tetap yang bertanggung jawab juga nanti pemerintah untuk ya bagian Om JP juga ikut membantu. Karena pada prinsipnya di dalam perda itu kan tidak, pemuda itu bukan sebagai objek untuk pembangunan ya istilahnya untuk sifatnya pembinaan dan lain sebagainya, tapi sebagai subjek ikut terlibat juga dalam proses penyadaran ya istilahnya ke teman-teman Om Jep lah di sana ya yang masih menganggap COVID ini sepele atau yang lebih parah lagi menganggap COVID ini konspirasi gitu kan ya. Jadi untuk menyadarkan teman-teman anak muda di sana untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti kita lah, memakai masker gitu kan, nanti jaga bisa jarak. Dibantu Mas Kades milenial juga. Oh gitu. Ya Pak. Om Deddy deh. Om Deddy. Jadi sawit sejati ya. Ya, ada pesan-pesan Kak buat teman-teman yang segmen pemuda olahraga lah istilahnya, karena Om Jeb kan giat di pemudanya, giat di olahraganya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan karena biar bisa menginspirasi, karena saya seperti ini gitu kan, karena komitmen saya untuk seperti ini. Ya silakan tergantung narasi-narasinya Om Jeffrey seperti apa gitu kan. Jadi buat anak-anak muda lah. Yang jelas semangat berproses sampai sukses bagi pemuda-pemudi Kabupaten Brebes, bahwa sehebat sepintar apapun kita kalau nggak punya attitude sama dengan nol besar.
Intinya Iya. attitude is everything lah. Oke, mantap, luar biasa gitu ya. Oke. Jadi ya kita ngambil lesson learn atau proses pembelajaran yang Om Jeffrey ya Mas Jeffrey lakuin ini terkait dengan bagaimana membentuk branding dunia Beauty of Java, bagaimana bergerak di kemanusiaannya, bagaimana menggerakkan teman-teman anak mudanya untuk berlaku positif. Tetap harus punya attitude ya. Iya. Attitude is everything ya, segalanya ya. Segalanya lah istilahnya. Ya, saya melihat ya anak-anak muda yang masih saya lihat kemarin itu punya pengalaman gitu kan, idealis Oke. tapi nggak punya etika. Nah, Itu harus belajar dengan Coach Asep, Iya. Coach Senam itu di Al Bahri itu kita harus di ya mudah-mudahan teman-teman semua buat apa ya subscribe ya subscriber pemuda olahraga Siap. ini. Sekarang sudah naik. Jangan lupa subscribe. Oh iya, jangan lupa ya. Ini teman-teman di subscribe ya. untuk ikut gabung Siap di lah. channel Dikpora sekarang namanya, bukan bidang pora tapi sudah naik. Dikpora ya. Ya, karena kita ngangkat segmen pendidikannya juga, gitu kan? Karena di kita ada pendidikannya juga. Jadi selama ini kan kita di pemuda olahraga gitu kan. Bukan kekurangan konten, bukan. Tapi kan kita biar ngangkat pendidikan juga. Betul. Karena yang saya tahu lihat logonya kita kan pendidikan. Jadi di olahraga juga kan ada olahraga pendidikan gitu kan. Jadi pendidikan yang nanti yang jadikan apa namanya ya, inspirasi buat Betul. apalagi di kondisi pandemi kan ya. Jadi bisa edukasi ke teman-teman dalam kondisi pandemi, berprestasi dalam kondisi pandemi. Oke. 3 kata untuk pemuda. 3 kata untuk pemuda. Iya. Berbahaya, dan berbahaya. Oke, terima kasih Om Jeff telah datang ke podcast Optimis. Bisa nambah satu bentar. Oh iya, apa itu? Ini harapan ya. Ini kebetulan saya di bidang Asosiasi Futsal Kabupaten Brebes, di Exco juga. Iya. Ini juga nggak disebutin tadi. Iya, jadi prestasi futsal kabupaten sebenarnya sangat luar biasa. Iya. Istilahnya ketika menjuarai juara 3 Liga Futsal Nusantara di Jawa Tengah. Iya. Istilahnya dengan kita tahulah keterbatasan yang ada di luar dugaan luar biasa di bawah manajer Mas Rizky Rizal. Iya, saya respect. Istilahnya yang tadinya Brebes itu jadi juru kunci, jadi bulan-bulanan, bisa juara grup. Ada 3 klub Semarang kalau nggak salah itu. Jadi kekuatan baru dan alhamdulillah waktu itu kalau bicara finansial kan jelas kalau bisa kurang-kurangan. Kita kan punya alternatif, solusi bagaimana kita bisa menggandeng pihak ketiga. Nah waktu itu AFK menggandeng Depo Anyar, jadi Mas Piul. Jadi punya visi yang sama bagaimana memajukan futsal di bawah manajer Mas Andi Rizal. Luar biasa pencapaiannya. Nanti bisa lihat di pialanya di kantor PSSI lah. Itu sebuah prestasi. Semoga bisa itu teman-teman ya tahu sendirilah keterbatasan sumber daya, dana, fasilitas dan lain. Tapi kita punya harapan dan event besar. Kita punya potensi alhamdulillah dengan atlet futsal yang berada di Kabupaten Brebes kita bisa 3 besar, juara 3 dan kita hanya kalah oleh BJL yang masuk lolos di Liga Futsal Profesional. Oke. Itu. Ya inilah luar biasanya sosok Om Jeffrey ini. Padahal tadi Mas Andi sudah jadi kompor ya istilahnya jadi apa tadi ya posting yang tadi yang tadi itu kompor beleduk kompor beleduk kan sudah ini tapi tetap aja dipuji ya. Oh iya, kita harus humble-nya harus Om Jeff ya. Objektif lah. Ya jadi memang kami juga menaruh respect ke teman-teman pelaku olahraga khusus yang menangani keolahragaan di Kabupaten Brebes pengcap ya kan. Respect kepada ASKAB ya dalam hal ini AFK ya. AFK yang berinovasi atau kreatif. Tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah saja, tetapi harus kreatif. Karena saya yakin mudah-mudahan pelaku olahraga pengcap yang lain juga mengikuti tren ini gitu loh. Jadi kayak semacam di senam, di gulat, nggak ada relate-nya kok. Ya maksudnya oke lah kalau jadi patokan ada anggaran bisa berprestasi gitu ya. Di daerah lain mungkin ya kalau di kita kan ada anggaran yang besar tapi prestasinya juga kurang begitu menggigit. Yang penting kata Coach Acep semangat itu. Ada kemauan, ada semangat. Oke, ada yang disampaikan lagi pesan? Itu udah cukup lah. Istilahnya kita punya sumber daya yang luar biasa. Istilahnya
fokus pada kelebihan lah, dengan sisi positif kita. Apalagi ya Brebes punya bonus demografi ya, Ya, istilahnya di di Jawa 2020. Tengah ini Ya. bagaimana Brebes ini is the best lah Oke. di Jawa Tengah. Karena kekuatan olahraga nih, apalagi Ya. ilmu dulu Mas, di Jawa Tengah kan kekuatannya di Solo Raya, Semarang Raya, Banyumas Raya. Ya. Nah kita dengan ini berharap Brebes jadi kekuatan baru Amin. dengan cabur-cabur yang nanti unggulan di Dulung Mas ini. Ya, gitu. kita yang jelas Berprestasi, pemerintah Kabupaten Brebes siap mendukung upaya-upaya seperti itu karena kita juga kan nagih prestasi Oh dari iya, teman-teman Pencam. wajib. Ya mudah-mudahan. Terima kasih Om Jeb setelah datang ke podcast ini, sudah janji ya kita maksudnya mau ngobrol-ngobrol kayak gini lama. Karena ya keterbatasan ya maksudnya jaraknya juga jauh dari Bumi Ayu dan sibuk juga nih. Ini orang yang paling sibuk di wilayah mungkin Sibuk dolan. sibuk dolan. Oke, terima kasih Om Jeb. siap. Mohon maaf apabila sajiannya Wah kurang luar biasa ini. berkenan. Semoga bisa memberikan inspirasi, Ya. ilmu yang minimalis lah, Ya. bukan apa-apa lah. Mesti banyak orang di Kabupaten Brebes yang lebih hebat lah. Ya, Ini. ya setidaknya Terima kita kasih juga kesempatannya untuk berbagi. Ya, oke. Terima kasih telah datang. Terima kasih untuk berbagi pengalaman apa yang sudah disampaikan. Terima kasih dari kami. Sekian untuk podcast kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.